warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inca Faizatun Najwa dengan NIM 2313404147 dari kelas BKI 6D. Di sini saya akan mempresentasikan public speaking yang berjudul urgensi, gaya public speaking, dan persiapan pada public speaking. Ditonton ya teman-teman semua. Urgensi pada public speaking. Kalian tahu gak sih urgensi itu apa? Urgensi itu pesan penting yang disampaikan pemateri kepada audiens. Jadi fungsinya itu tuh biar audiens tuh kayak tertarik dengan apa yang disampaikan oleh pemateri. Nah, urgensi pada public speaking ini ada beberapa, di antaranya ada satu, untuk menyampaikan ide secara sistematis dan runtut. Yang kedua ada mempengaruhi massa dan orang lain. Yang ketiga ada untuk menyampaikan dan mempertahankan pendapat. Yang keempat, untuk mengikuti diskusi dan sebuah rapat dengan baik. Yang kelima, untuk melakukan pidato di depan umum. Yang keenam, untuk menambah kepercayaan diri. Nah, kemudian urgensi pada public speaking ada beberapa lagi, yaitu ada untuk menyampaikan sebuah presentasi, untuk memimpin rapat dan sidang diskusi, untuk menambahkan kewibawaan dan citra diri, untuk sarana dan pengembangan diri, dan terakhir untuk sarana pembelajaran kepada orang lain dan lain-lainnya. Selain urgensi pada public speaking, ada gaya pada public speaking. Gaya public speaking Latin populer di Amerika Serikat dan Eropa hingga pertengahan abad ke-20 setelah Perang Dunia Kedua. Gaya berbicara yang kurang formal dan lebih percakapan menjadi populer. Alat elektronik juga menjadi tersedia untuk meningkatkan presentasi publik. Menjelang akhir abad ke-20, alat-alat elektronik tersebut bermigrasi ke komputer. Nah, mereka berkembang menjadi perangkat lunak komputer. PowerPoint salah satu alat yang kita kenal dan digunakan saat ini. Meski pidato publik saat ini kurang formal, namun tetap perlu diorganisir dengan baik. Nah, macam-macam gaya public speaking ini ada 4. Yang pertama itu ada gaya seremonial, yaitu gaya public speaking seremonial sangat baik untuk acara resmi. Bahasa yang digunakan dalam gaya seremonial adalah bahasa yang formal seperti MC. Kemudian yang kedua ada gaya informatif. Pembicara menyampaikan sebuah informasi dengan gaya informatif kepada audiens atau pendengar. Nah, yang ketiga ada gaya persuasif. Itu pembicara yang tampil untuk meyakinkan, menggerakkan, dan mengunggah audiens untuk bertindak sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh public speaker dengan gaya bicara persuasif. Nah, yang terakhir ada gaya entertain, yaitu gaya public speaking entertain ini public speaking berbicara menghibur para audiens. Kemudian itu ada persiapan public speaking. Nah, jangan pernah melakukan public speaking tanpa persiapan, karena persiapan public speaking itu sangat penting. Dalam masa persiapan, lakukan latihan di depan cermin, bahkan di depan kucing peliharaan sebagai wakil audiens. Pastikan pula Anda menguasai materi. Perbanyak baca referensi seputar topik yang akan dibicarakan. Jadi sebelum kita maju public speaking di depan banyak audiens, kita mencoba dulu berbicara di depan cermin. Apakah kita pede dengan apa yang kita bicarakan di depan cermin, atau malah kayak risih atau jijik ngelihatnya. Nah, makin banyak referensi yang kita baca, maka akan makin kias materi luas, wawasan, dan penguasaan tema, sehingga memunculkan rasa percaya diri. Jika kita seorang ketua panitia acara, siapkan ucapan terima kasih kepada sponsor, pendukung acara, anggota panitia, pihak berwenang, dan tujuan acara. Persiapan public speaking ini ada beberapa, yaitu ada relax, tetap tenang, dan pastikan kondisi tubuh dan suara dalam keadaan fit.
ketika melakukan public speaking. Kemudian berdiri tegap dan tersenyum. Terus ada prepare yourself, know the audience and know the material. Kumpulkan referensi dan literatur untuk menambahkan pengetahuan. Terus buat pointer sebagai pengingat materi. Dan ada banyak-banyak latihan di depan cermin dan rekaman suara. Terus siapkan ucapan terima kasih kepada sponsor. Hindari pengucapan kata maaf pada audiens terlalu sering. Kenakan pakaian yang serasi serta gunakan make up karena kita akan menjadi pusat perhatian. Nah, lakukan gerakan tangan seperlunya atau hanya yang mendukung pembicaraan saja ketika di depan audiens. Jangan berlebihan. Jadi body language-nya itu ya seperlunya aja, semasuknya sama pembicaraan, jangan terlalu hektik gitu. Tampil percaya diri dan jadilah dirimu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.